Halo semuanya, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau dikenal sebagai seorang yang baik, pintar, dan disukai oleh banyak orang. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Zahrani Khairunisa atau biasa dipanggil Nisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahrani Khairunisa. Saya senang dapat hadir di tempat ini dan bertemu dengan kalian semua. Saya harap siaran ini dapat berjalan lancar dan memiliki manfaat yang positif terhadap banyak orang. Wah, kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada kakak karena sudah sempat hadir di siaran kita. Baiklah, langsung saja. Banyak orang nih yang penasaran dengan kisah hidup kakak. Nah, coba dong kakak ceritakan kisah hidup kakak. Baiklah, saya akan menceritakan lifespan saya. Ketika di kandungan, ibu saya hampir tidak pernah merasakan gerak-gerik keberadaan saya di dalam rahimnya. Ibu saya mengatakan bahwa saya adalah anak yang tenang, sehingga terkadang membuatnya takut dan gelisah dengan keadaan saya di dalam kandungannya. Selama mengandung saya, ibu saya sering melakukan berbagai aktivitas yang konon katanya dapat membuat anaknya menjadi anak yang baik dan cerdas. Seperti sering mengaji, membaca buku, memakan makanan yang memiliki manfaat yang baik untuk perkembangan anak dalam kandungan, dan lain sebagainya. Saya terlahir di dunia setelah dikandung selama 9 bulan 3 hari. Dokter menduga bahwa saya akan dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 2003. Tetapi ternyata saya lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 melalui persalinan normal dengan berat 3,0 kg. Wah, Kak Nisa bahkan menceritakan keadaan ibunya ketika beliau sedang mengandung Kak Nisa nih. Tetapi masih banyak nih pertanyaan yang muncul terkait kisah hidup Kak Nisa. Salah satunya adalah bagaimana sih kisah perjalanan hidup kakak ketika bayi dan anak-anak? Oke, pertama saya menceritakan kisah hidup saya saat bayi. Saat saya berusia 1 tahun itu, saya sudah mulai aktif bergerak dan bereksplorasi nih. Kakek saya kan punya sebuah kebun di dekat rumah. Setiap hari saya pasti pergi ke kebun dan sering bertanya tentang tanaman yang ditanam oleh kakek saya, seperti namanya apa dan lain sebagainya. Pada umur itu kan rasa penasaran seorang anak itu tinggi, sehingga apapun hal baru yang saya temui pasti akan saya tanyakan pada orang di dekat saya. Orang tua saya juga tidak khawatir jika saya bereksplorasi ke tempat yang agak jauh dari rumah, karena mereka berpikir hal itu bagus untuk perkembangan saya, dan saya juga senantiasa dijaga oleh kakak sepupu saya dan nenek saya. Pada saat saya berusia 2 tahun, saya sudah mulai bersosialisasi dengan orang lain. Saya sudah bisa menerima orang lain yang ingin menggendong atau menjaga saya. Saya juga sering diasuh oleh kakek, nenek, dan tante saya karena orang tua saya sedang bekerja. Oleh karena itu, saya adalah anak yang tidak rewel dan tangguh karena sudah terbiasa berpisah dengan orang tua saya. Saya sering menghabiskan waktu dengan kakak saya dengan bermain di rumah secara bersama-sama. Saya adalah anak yang tenang dan jarang keluar rumah pada saat itu. Saya hanya sering menghabiskan waktu di rumah bersama kakak dan sepupu saya. Kami bermain bersama dan saling berbagi mainan satu sama lain. Bicara mengenai masa kanak-kanak, kalau kita lihat masa kanak-kanak itu dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Nah, di sini yang pertama kali akan saya bahas yaitu kisah hidup saya pada masa kanak-kanak awal.
Bahkan karena sebelumnya saya sering menghabiskan waktu di rumah, jadi pada saat duduk di taman kanak-kanak, orang terdekat saya harus menunggu saya hingga seluruh pembelajaran selesai. Saya merasa canggung dan malu dengan orang lain dan teman-teman seumuran saya pada saat itu, sehingga saya cukup sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Jika anak-anak yang lain aktif dalam bermain, beda halnya dengan saya. Saya senang duduk dengan tenang dan cenderung tidak aktif bergerak. Saya lebih senang melakukan kegiatan yang cenderung terjadi di satu tempat seperti melukis, mewarnai, membaca buku, menyanyi, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, saya terpaksa ditinggal sendiri di sekolah karena orang terdekat saya sibuk dengan urusan mereka. Saya pun memberanikan diri saya dan saya dapat pulang ke rumah secara mandiri ditemani oleh teman-teman yang dekat dengan rumah saya. Saya pun merasa bangga dengan pencapaian saya tersebut. Ketika saya berusia 6 tahun dan melanjutkan pendidikan di sekolah dasar, ternyata teman kelas saya adalah seluruh teman saya di taman kanak-kanak. Saya pun merasa senang karena sudah mempunyai teman yang sudah saya kenal. Pada saat ini, saya dikenal sebagai anak yang rajin dan pintar. Saya senantiasa mendapat peringkat 1 di sekolah saya. Karena saya memiliki postur tubuh yang agak besar dengan anak seumuran saya, jadi saya sering mendengar bisikan orang lain bahwa saya adalah anak yang sehat dan memiliki postur tubuh yang baik. Saya pun merasa bangga mendengar hal itu. Saya sering menceritakan kegiatan di sekolah dan hal-hal yang membuat saya senang kepada orang tua saya, dan mereka memberikan respon yang sangat baik kepada saya. Pada usia ini, saya sudah menjadi anak yang aktif. Saya sering pergi bermain dan belajar bersama dengan teman-teman. Saya juga mulai aktif mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan di sekitar saya. Walaupun saya tidak mendapatkan juara pada perlombaan tersebut, orang tua saya mengapresiasi usaha saya dengan memberikan hadiah berupa peralatan sekolah dan lain sebagainya. Karena itu, saya memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam berbagai kegiatan akademik. Saya juga dikenal sebagai sosok yang ceria dan periang. Teman-teman banyak yang senang dengan saya karena saya adalah orang yang dapat dengan mudah menjalin pertemanan dengan orang lain. Saya juga sering menyatukan teman-teman yang sedang bertengkar. Sisi positif saya ternyata membuat salah seorang teman saya cemburu dengan saya. Dia membuat teman-teman lain menjauhi saya. Tetapi saya tidak peduli dengan hal itu dan sepupu saya pada saat itu selalu menemani saya. Melihat cerianya kehidupan kami, teman-teman yang dulunya menjauhi saya satu persatu mulai dekat dengan saya. Lama-kelamaan orang yang cemburu tersebut juga meminta maaf pada saya dan kami pun menjalin pertemanan yang sangat baik mulai saat itu. Baiklah, selanjutnya yaitu pada masa kanak-kanak akhir. Pada saat berusia 7-11 tahun, ayah saya senantiasa mengajar saya mengaji dengan baik dan benar. Oleh karena itu, saya sering ikut lomba tadarus dan tilawah Al-Quran. Bahkan saya pernah keluar kota untuk mewakili daerah saya dalam cabang perlombaan tersebut. Jika saya mendapat juara, hadiah tersebut akan saya berikan kepada orang tua saya atau meminta mereka untuk memberikan sesuatu yang saya butuhkan. Saya merasa bangga karena dapat memenuhi kebutuhan saya dari materi yang merupakan hasil jerih payah saya dalam perlombaan tersebut. Orang terdekat saya pastinya bangga dengan saya. Bahkan banyak orang lain dan tetangga saya juga turut senang dengan pencapaian yang saya raih pada saat itu. Pada saat ini juga saya mulai memelihara seekor kucing. Kucing tersebut adalah seekor kucing liar yang masuk ke rumah saya untuk meminta makanan. Karena merasa kasihan, saya dan keluarga saya pun memutuskan untuk merawat kucing tersebut. Setiap harinya kami mengurus kucing tersebut dengan baik dan kondisinya pun jadi semakin membaik. Kucing itu sudah agak gemuk dan sudah bersih. Hari-hari kami pun jadi lebih ceria karena kehadiran kucing itu. Sejak saat ini saya senang dengan kucing
dan sudah memelihara banyak kucing. Bahkan kucing tersebut masih menemani saya dan keluarga saya hingga saya berusia 11 tahun. Kucing yang pertama kali kami rawat adalah kucing yang paling kami sayangi. Sehingga pada saat itu kucing tersebut mati, saya merasa sangat kehilangan. Tetapi masih banyak kucing lain yang kami rawat hingga saat ini. Dan generasi mereka pun masih menemani kami. Pada saat ini, kecerdasan saya juga menjadi semakin meningkat. Ketika di sekolah, saya lebih senang menghabiskan waktu di perpustakaan untuk membaca buku dan melukis. Tidak heran kalau saya senantiasa mendapat peringkat pertama di sekolah saya. Wah, kisah hidup Kak Nisa saat anak-anak sungguh sangat luar biasa ya. Sekarang saya tahu bahwa latar belakang kakak ketika anak-anak membuat kakak hingga sekarang menjadi orang yang sangat hebat dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Nah, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.